Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Putri, NIM saya 2112111924. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya, yaitu teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Menurut Abbas Hamami Mintareja tahun 1983, dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau sainsi dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata skill, yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai berbagai arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata skill sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Suatu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kebetulan yang utuh sebagai dasar negara, walaupun Pancasila terdiri atas 5 sila, tetapi sebagai satu kesatuan tetap mengabdi pada tujuan yang satu, yakni kelima sila sebagai dasar negara dipakai untuk landasan mewujudkan masyarakat adil makmur, material, spiritual yang berdasarkan Pancasila. Pancasila menurut filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Katsof tahun 1996. Konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstrak pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Menurut Suhadi tahun 1980. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila di dalamnya telah tersusun satu pola yang dapat mewadahi semua persoalan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Teori koherensi ini adalah teori kebenaran. Pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, menurut Noto Nagoro. Selanjutnya, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Selanjutnya, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Selanjutnya, kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Dari kenyataan di atas,
Ternyata dalam penjajah manusia untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi, serta kesepakatan konvensional dari para ahlinya saja, tetapi masih ditambah. Menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusia kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi kebenaran ilmiah itu menurut kebenaran Pancasila kebenaran Pancasila, kebenaran di antara berbagai konsep. Pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya. Untuk mengukur segi kebenarannya, menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke 3 contoh pengalaman Pancasila dalam sekolah. Yang pertama, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. Yang ketiga, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Baiklah, hanya itu PPT yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang, salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.